Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarofah dengan NIM 21050461115. Saya Dianovika Setianingrum, NIM 210504691. Dan saya Siful Asfiya dengan NIM 210504699. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah PPT dengan topik hak asasi manusia. Latar belakang masalah. Awal perkembangan hak asasi manusia dimulai pada tahun 1628 oleh Raja Charles. Dalam hubungan inilah makna perkembangan hak asasi manusia ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filsafat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa sih yang akan kita bahas kali ini? Kali ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama adalah apa pengertian hak asasi manusia itu? Yang kedua adalah apa sih macam-macam hak asasi manusia itu? Dan yang ketiga adalah apa sih kewajiban negara dalam hak asasi manusia? Kemudian yang terakhir kita akan membahas apa itu peradilan hak asasi manusia di Indonesia. Pengertian hak asasi manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi sipil. Hak-hak pribadi yang dimiliki setiap orang seperti hak untuk hidup, memeluk agama, kebebasan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, hak asasi politik. Hak-hak yang dimiliki setiap orang di bidang politik seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh setiap orang seperti hak untuk memiliki sesuatu barang atau rumah, tanah, perlengkapan, rumah tangga, dan lain-lain. Hak membeli dan menjual dan sebagainya. Yang terakhir, hak asasi sosial budaya. Hak yang dimiliki setiap orang di bidang kehidupan sosial budaya seperti hak memperoleh pelayanan sosial dan hak mengembangkan kebudayaan. Hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, persamaan kedudukan dalam hukum yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketiga, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan tercantum dalam pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Keempat, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah tercantum dalam pasal 28B ayat 1. Kelima, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Kemudian peradilan hak asasi manusia. Peradilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum atau pengadilan negara dan pengadilan tinggi negeri. Tugas dan wewenang pengadilan HAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan baik di negara Indonesia maupun di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia yang terdapat pada pasal 4 dan 5 UU nomor 26 tahun 2000. Kemudian pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang berada di pasal UU nomor 26 tahun 2000. Hak asasi manusia merupakan pergumulan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara atau pergumulan politik dan etika yang erat hubungannya dengan harkat dan martabat manusia. Tidak saja sebagai fenomena filosofi sosial, tetapi juga fenomena yuridis konstitusional.
Tuntutan untuk menegakkan hak asasi manusia sudah demikian kuat, baik di dalam negeri maupun melalui tekanan dunia internasional. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk itu. Perlu adanya dukungan dari semua pihak agar penegakan hak asasi manusia bergerak ke arah positif. Diperlakukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan elit politik agar penegakan hak asasi manusia berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu tidak terulang kembali di masa sekarang dan masa yang akan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.